Ya mungkin dari tambahan dari Bapak Emin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Horas, teman-teman media yang kami hormati. Selamat puasa, selamat beribadah puasa. Kami atas nama panitia dan seluruh manajemen 165 ucapkan kepada saudara-saudara kami untuk menjalankan ibadah suci bulan Ramadan ini, dan kami mohon izin di hari pertama puasa ini di malam hari kita akan menggelar acara konser musical show dari budaya Batak, dan hari ini adalah kota keempat setelah kita melaksanakan startup di Surabaya tanggal 13 yang lalu, dan kemudian tanggal 15 Februari di Semarang, kemudian tanggal 17 pas saat Imlek kita di Bandung, dan ini adalah hari keempat, kota keempat maksud kami, dan mudah-mudahan gelaran ini sebagaimana tadi disampaikan oleh prolog dari adik kami MC adalah salah satu dari berbagai kegiatan dalam rangka menyambut datangnya kepada bangsa Batak sebuah anugerah yang sangat besar dari Tuhan, yaitu Tuhan mengutus para misionarisnya untuk memberikan keselamatan kepada bangsa Batak melalui ajaran Kristenan di Tanah Batak. Jadi 165 nanti jatuhnya itu tanggal 7 Oktober, dan itu persis 2026. Rencananya akan dilakukan di Gelora Bung Karno tanggal 7 Oktober, tapi sedang disesuaikan apakah dijadwalkan ke tanggal 11 atau 18, karena tanggal 7 itu hari Rabu. Jadi karena itu adalah acara ibadah raya dan ada perjamuan kudus, dan sekaligus juga syukuran besar, syukuran akbar, syukuran bolon dari bangsa Batak atas karunia yang sangat besar dari Tuhan kepada bangsa Batak, tanah Batak. Jadi kita mensyukurinya dengan melaksanakan acara di Gelora Bung Karno. Itu kita tentatif tanggal 7 hari jadinya, hari kelahirannya, tapi mungkin bisa tanggal 11 atau tanggal 18, jadi nanti akan disesuaikan di perjalanan waktu. Untuk tema besarnya nanti dari kantor Piaraja, kantor pusat AKBP yang menetapkan. Kalau konser ini kita enjoy aja tanpa tema, temanya sambil di mana kita titik ya kita di situ kita enjoy. Dan memang kalau ada terus terang saya kira ribuan ya musisi Batak ya, ribuan. Dan uniknya Batak ini coba nanti saya tes ya. Begitu saya ambil nada langsung semua satu, nggak ada yang salah tuh. Itu pasti. Karena kalau di konstitusinya orang Batak itu kalau salah merende itu dosa. Bayangkan nggak? Tinggi sekali, luar biasa. Kalau salah merende itu dosa di Batak. Jadi hampir nggak ada orang Batak yang nggak bisa nyanyi. Dan kalau nyanyi pasti benar. Jadi kalau dia masih fals itu sebenarnya dia harus menyadarinya. Jadi kalau temanya kita nggak membuat kaku gitu, karena sekali lagi kita konser ini konser lebih kepada mereka yang bertalenta menghibur, ya kami yang ada di daerah-daerah yang disambanginya ya pasti merasa terhibur. Itu aja. Oke, terima kasih. Tentu di konser ini kita pasti ada izin, dan kami sudah berkoordinasi dengan Wahana Musik Indonesia, WAMI,
dan sudah email-emailan. Biasanya kalau WAMI itu after konser baru kita laporan kembali apa yang sudah kita dapat. Gitu. Dan ya tadi seperti dibilang oleh Pak Effendi, konser ini kita dedikasikan untuk HKBP. Tentunya WAMI khususnya mereka itu juga mensupport karena ini adalah acara bagian dari perjalanan acara untuk keagamaan juga sih salah satunya. Tetapi walaupun kita jual tiket dengan cara sekuler gitu, tetapi ini tujuannya adalah ke sana. Dan WAMI menyambut baik dan kita semua sudah izin kepada WAMI untuk melaksanakan konser ini. Terima kasih. Malah ada beberapa, ini nanti kita ketemu semua para pencipta lagu Batak hadir nanti semua. Ya. Contoh Kongam, ya. Dia juga ngeluh, kok dia nggak pernah serupiah pun dapat. Malah yang dapat itu para youtuber yang mengupload lagu-lagu dia. Jadi ya selain kita komit, kita manajemen dengan anak Niraja, kita minta bayarkan lagu yang dinyanyikan, katakan nanti Amigos ya, menyanyikan lagu request, karena Amigos ini kan sangat dicintai oleh semua kalangan kecuali balita ini ya, karena nggak bisa ngomong aja balita. Nah nanti dia kalau menyanyikan itu kan nggak urusan dia bayar membayarnya, urusannya nanti manajemen. Tapi kita minta, kita harus bayar. Tapi di sisi lain banyak juga teman-teman, contohnya Kongam itu, Kongam Sirait, di kalangan Batak dan di kalangan seniman, kalau kami itu menganggap dia kayak Iwan Falsnya kita itu, setara sama itu. Nah, kalau orang Indonesia semua belajar bahasa Batak di SD, pasti lagu dia itu lebih terkenal dari Iwan Fals. Beneran, tapi karena coba saya presiden, kamu setiap SD harus belajar bahasa Batak, pasti lagu-lagu Batak itu enak didengar. Tapi kan itu katanya itu kan nggak mungkin. Artinya yang saya sampaikan di sisi lain juga, kami juga Osen ini dia hanya menyanyikan lagu dia sendiri. Ya, mau dipaksa gimana juga dia nggak mau. Kecuali mungkin istrinya yang maksa atau mertuanya, saya nggak tahu lah. Ya anakku ya. Jadi dia berdedikasi kepada apa yang karya yang dia ciptakan. Tapi kemudian nanti harus kamu cek itu. Jangan sampai seperti nasibnya si Tongam. Lagunya banyak sekali dinyanyikan, termasuk sama tante gue yang kacamata ini. Kita kaitkan dengan peribadatan, ibadah, benar-benar kita seni aja, seni kita. Dan ini memang walaupun berbayar tapi masih lebih, contohnya mereka nih harganya juga harga-harga HKBP semua ini. Ya, jadi kalau kontrak yang sebelah kanan saya ini kalau tanpa KBP agak berat juga. Terus terang kami penyelenggara nggak mampu juga. Ponakan saya, Amigos juga kadang-kadang jago-jagoan juga ini. Mana mau dia mau main bawah. Tapi karena kawan lama, ya kan Viko ini coba. Nanti Viko adikmu ada di sini nanti. Mana coba berdiri lundu. Lundu, nah ini coba. Generasi penerusmu coba. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.